Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara sekalian berada saat ini. Saya mau menyapa kita, apakah ada sukacita? Kalau ada sukacita boleh lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Bahkan kasih-Nya terlalu besar dalam kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama memuji dan menyembah Dia, mari kita bersama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami, apapun kondisi dan keadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami mau membawa hati kami Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita membawa hati kita datang kepada Dia. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa satu-satunya yang layak kita puji dan kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kuasa-Mu terlalu besar dalam kehidupan kami Tuhan, lebih besar dari segala apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita katakan pujian ini dari awal, kita katakan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Hanya Engkau yang setia Tuhan, yang selalu setia bersama
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kita katakan dengan pelan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Lebih dalam lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripada kasih-Mu. Kami bangga Tuhan, kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan, kami mau belajar, kami mau merenungkan, kami mau mendengar firman-Mu. Bela Tuhan hati dan pikiran kami tertuju, fokus kepada firman-Mu. Bila Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi kami, terlebih untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube Embun. Saya Vikaris Dinda Grisela akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dari Filipi pasal 1 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun di sini saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11 bagi kita. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil
mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hubungan Paulus dengan jemaat di Filipi ini sangat dekat, Bapak, Ibu, Saudara. Sampai-sampai Paulus menulis surat dan menyampaikan rindu serta rasa syukurnya karena kehidupan jemaat Filipi yang terlibat di dalam pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, saat itu Rasul Paulus tengah berada di dalam penjara. Ia dipenjara karena pekerjaannya memberitakan Injil. Bisa kita bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara, dalam sebuah penjara Romawi, ruangan yang gelap, sempit, lembab, bahkan berbau, dengan kondisi kaki dan tangan yang dirantai. Kemudian nasib hidup yang tidak tahu pasti, mungkin saja hukuman mati telah menanti. Bahkan kehidupan yang tidak terjamin ke depannya, Bapak, Ibu, Saudara. Apakah masih bisa makan dan minum? Karena penjara Romawi tidak menyediakan hal yang demikian, Bapak, Ibu, Saudara. Dan hanya bergantung pada keluarga dan kerabat. Jika kita mengalami hal demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita rasakan? Terpuruk? Pasrah? Dan jika kita diberikan kesempatan untuk menulis surat, apa yang mungkin kita tulis dan apa yang mungkin kita ingin sampaikan? Menceritakan keadaan kita, atau mengeluh, atau minta tolong? Nah, akan tetapi suatu sikap dan respon yang langka dan luar biasa bisa kita lihat dari Rasul Paulus, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam keadaan terpenjara, ia tidak lupa untuk bersyukur dan berdoa bagi jemaat di Filipi. Apa yang membuat Paulus bersyukur, Bapak, Ibu, Saudara? Kita bisa melihat pada ayat yang kelima. Dalam keadaan terpenjara sekalipun, Paulus menyatakan syukur bukan atas dirinya sendiri, tetapi atas keadaan orang lain, yaitu jemaat Filipi, yang berperan juga dalam pemberitaan Injil yang senantiasa mendukung Paulus di dalam pelayanannya. Lalu Bapak, Ibu, Saudara, Paulus juga berdoa untuk jemaat di Filipi yang bisa kita lihat pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Paulus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, yang justru sebenarnya ia adalah orang yang memerlukan pertolongan saat itu. Namun ia tidak meminta untuk dirawat, ia tidak meminta untuk dikasihani, ia tidak meminta untuk dibantu. Namun ia berdoa bagi orang lain, yaitu jemaat di Filipi, agar tetap teguh dan penuh buah kebenaran sampai menjelang hari Kristus tiba.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita saat ini, kita juga adalah orang-orang yang terpenjara. Bukan terpenjara dalam sebuah ruangan, dalam sebuah sel atau tahanan, namun terpenjara di dalam keadaan kita. Terpenjara dalam kekhawatiran, dalam penderitaan, dalam ketakutan yang tidak terlepas dan mungkin sering kita rasakan di dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang bangun tidur pun sudah memikirkan segala sesuatu. Ada juga yang tidur pun susah karena masalah. Bahkan ada yang merasa beban dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena hari ini kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, cukup dan tidak berkekurangan, mudah bagi kita untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Namun sebaliknya jika kita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita diserang masalah habis-habisan, penyakit tidak kunjung sembuh, kebutuhan rasanya kurang terus, pekerjaan tidak ada yang berhasil, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mungkin akan sulit Bapak, Ibu, Saudara, yang keluar dari mulut kita, dari perkataan kita adalah ucapan syukur atas keadaan yang menimpa kita. Malah yang muncul adalah keputusasaan atau mungkin amarah di mana kita melampiaskannya. Namun kita belajar dari Rasul Paulus untuk tetap mengucap syukur di dalam penderitaan. Paulus bersyukur walaupun ia dipenjara, namun peran jemaat Filipi dalam memberitakan Injil, membawa bahagia dan sukacita bagi Rasul Paulus. Ada begitu banyak alasan untuk bersyukur Bapak, Ibu, Saudara. Karena di balik bersyukur ada kekuatan untuk bersukacita di tengah penderitaan. Mungkin bisa kita gambarkan seperti ketika seorang ibu yang melahirkan dengan perjuangan yang luar biasa, mengalami rasa sakit yang luar biasa. Namun ketika ia melihat anaknya yang ia lahirkan, ia bersukacita. Dan rasa sakit itu tidak dihiraukan lagi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, walau dalam masalah hari ini kita tetap bersyukur. Karena kita masih diberikan napas kehidupan dan kesempatan. Jika kita gagal, kita memilih untuk bersyukur. Karena masih ada orang-orang yang memberikan semangat dan orang yang terus ada di sekitar kita. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari dalam rencana Tuhan. Mari kita lihat pada ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang memilih Paulus menjadi perpanjangan tangannya tidak akan membiarkan Paulus selesai sia-sia begitu saja Bapak, Ibu, Saudara, tanpa dampak apa-apa. Namun Tuhan yang terus memperlengkapi dalam segenap pelayanan Paulus. Demikian juga kehidupan kita Bapak, Ibu, Saudara. Kita lahir dalam dunia ini bukan suatu kebetulan. Namun Tuhan telah memilih kita sejak awal. Dan hidup yang kita jalani saat ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Tidak ada pikiran Allah meninggalkan kita,
Tetapi sejak awal hidup kita sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan dan akan terus disertai sampai kedatangannya yang kedua kali. Kemudian hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah prioritas doa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan terpuruk, penderitaan sekalipun, Paulus mengingatkan kita untuk mendahulukan orang lain di dalam doa. Dalam doanya Paulus tidak meminta berkat yang banyak, tidak meminta kehidupan jemaat yang terjamin selalu baik-baik saja, tetapi ia berdoa agar kasih setiap orang melimpah, agar dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik, agar hidup jemaat berbuah dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi tujuan berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus selalu berujung pada kemuliaan Allah melalui kehidupan jemaat yang benar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berdoa jangan hanya memikirkan keamanan dan kecukupan diri kita sendiri, tetapi kita juga turut mendoakan orang lain. Berdoa untuk kehidupan diri pribadi maupun orang lain agar bisa melakukan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pembelajaran, boleh menjadi kekuatan, pedoman dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Mari saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang meluap dengan ucapan syukur. Sebagaimana Rasul Paulus mengucap syukur atas jemaat di Filipi, kami pun mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu dan setiap orang yang Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk tetap setia dalam pekerjaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kami akan meneruskannya dan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Berikanlah kami ketekunan untuk terus melayani-Mu dengan sukacita dalam segala keadaan. Secara khusus kami memprioritaskan sesama dalam doa kami. Kami berdoa agar kasih mereka semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Biarlah kami dan saudara-saudara kami dapat memilih apa yang baik, sehingga kami hidup suci dan tak bercacat penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami juga untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh membawa dampak yang baik dimanapun kami berada, baik di tengah keluarga kami, di tengah gereja, di lingkungan pekerjaan, bahkan di tengah masyarakat. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.